Roma pasal 8 ayat haleluya 34 mulai keyakinan iman. Jadi saya mulai dari 33 sudah. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Haleluya. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, putus cinta, sakit penyakit, ini saya tambah saja. Masalah di kampus, masalah di kantor, pemekaran kampung, tidak ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Haleluya. Haleluya. Saya langsung ke ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu, peperangan itu dia boleh ada saja, tetapi Yesus menjamin bahwa Yesus yang ada bersama-sama dengan kita itu memberi kemenangan. Haleluya. Ya, hari Rabu itu saya sudah cerita film satu, jadi saya sekarang mungkin buat berilis saja. Kita pulang dari Tanjung sana Pemuda, saya khotbah tentang prajurit Kristus. Pulang capek dari sana, roh menyala-nyala tapi tubuh ini lemah, capek dan tidur dan orang datang mencuri motor di rumah Tuhan, orang Papua lagi datang dan mulai tak motor dan dorong pelan-pelan. Ini lampu sorot terang, ini kita berusaha kasih terang semua, dan dorong motor itu keluar pelan-pelan. Mungkin kalau dia mantan anak gereja ini mungkin dia sambil bermasmur begitu, Tuhan terima kasih. Haleluya. Tapi tiba-tiba seperti Tuhan itu utus malaikat begitu, kasih bangun saya begini, bangun, motor hilang. Haleluya. Itu saya lompat bangun, tak bangun tiba-tiba langsung, biasanya itu ke kamar mandi atau ke depan itu nanti pantau-pantau, ini tidak, bangun langsung buka horden begini ya. Saya lihat memang tidak. Haleluya. Jadi saya pikir mungkin dua orang yang berdiskusi di situ malam-malam, mungkin dua orang sengaja begitu main-main begitu sangat sembunyikan. Saya ke sebelah lagi sampai di sebelah di Indonesia Mabes, markas besar, tapi yang ada cuma dua orang. Sampai sana tuh yang tidur nih, ya ini dia terakhir di pagi, tapi memang dia gaya tidur prajurit. Biasa tidur mati, tapi kali itu memang sangat luar biasa. Buka pintu pelan saja, tidak tidur lagi, cek masuk dulu. Hamba, bagaimana? Saya bilang, motor kuning hilang. Wah, baru dia telepon satu lagi, satu ini dia paling jauh dari gereja di bawah situ. Biasa hari Minggu itu kita telepon itu susah sekali, tapi hari malam itu mungkin memang dia tidur yang mimpi prajurit memang. Jadi begitu telepon kita dilihat, oh motor kuning, ini kan prajurit, langsung dia isi pedang satu di bawah kaki motor, isi pedang satu dan gas naik. Haleluya. Saya begitu, saya ke depan lihat itu, ternyata pencuri itu dia sembunyi di pinggir-pinggir situ karena dia lecah itu, dan motor begitu keluar dan dapat dia situ. Orangnya lari. Nah sebenarnya wilayah ini kita kuasai, tapi dia sudah motornya kembali. Haleluya. Setiap kita pasti punya pergumulan. Yang saya renungkan itu begini, dua. Yang pertama saya renungkan begini, motor hilang, besok hari Minggu jemaat kasih naik kotak beli motor baru, atau tidak saya beli motor baru, jemaat bikin pagar. Itu pikiran pertama. Tapi pikiran kedua yang setelah saya renungkan tuh, saya pikir bahwa motor mau hilang kah, apa mau hilang kah, nggak mau hilang kah. Tapi saya bersyukur karena ada Tuhan yang selalu kasih bangun saya. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saya. Tuhan selalu ada dalam kehidupan saya, dan saya percaya itu ada dalam kehidupan kita semua. Kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Mau masalah model apa, Tuhan ada di sana.
Tuhan menolong di sana, Tuhan kasih jalan keluar dari sana. Tidak ada persoalan yang sulit, semua itu Yesus sudah bayar lunas. Haleluya. Hanya biasa hamba dan gereja yang bikin sulit. Kalau Tuhan Yesus itu kan tidak. Iya toh, imam datang bilang begini, kami datang bilang begini, yang ini bilang begini, tapi Tuhan tidak. Datanglah kepadaku, hai kami yang berbendera dan ibu Yesus. Tuhan yang memberi keledai. Bapak Ibu, bayangkan kalau Tuhan sebaik itu, memberi nafas, menjaga kita. Terus kalau kita datang sebaik, baru kita mau ke tangan saya berarti itu kira-kira bagaimana? Haleluya. Saya pikir yang begitu tidak perlu ya bilang kita angkat tangan, tidak perlu, karena saya sudah rasa kasih Tuhan begini, ngapain saya mau berat-berat menyembah Tuhan? Iya toh, Tuhan dulu minta sapi, Tuhan dulu minta domba, Tuhan dulu minta merpati. Haleluya. Kalau Tuhan minta sekarang ini minta sapi lagi, berarti ya Bapak Kawai orang yang tahu biar sapi yang mungkin lolos. Kita lain yang sudah tahu biar sapi, ayam saya sudah urus, apalagi sapi. Itu kira-kira bisa kan tidak? Kita bisa beribadah kepada Tuhan kan tidak? Kita bisa berkenalan kan tidak? Haleluya. Bapak Ibu, pemuda-pemudi, mari. Ketika kita datang menghadap Tuhan, baik di tempat ini atau di mana saja, angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Oh Tuhan, saya punya dosen mau keras seperti apa? Tuhan boleh lebih hebat. Dosennya mau seperti apa? Tuhan lebih hebat. Minggu lalu saya tanya begitu sama anak-anak mahasiswa biasa. Dosen itu agama apa? Agama Kristen. Saya kira mungkin agama apa kan? Begini. Setahun yang terkenal Tuhan, Tuhan bisa merubah hati kok. Apalagi cuma dosen yang bisa main di gereja. Pasti bisa itu. Haleluya. Pimpinan di kantor kan, di mana kan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang ini pikiran dalam sini harus Tuhan bertahta. Tuhan harus bertahta. Jangan sampai pikiran-pikiran lain yang bertahta dalam pikiran kita. Aduh, saya pergi tapi nanti orang bilang saya apa? Bilang saja mau. Bilang juga bahwa saya sudah ikut Yesus. Jadi saya sudah ikut Yesus, saya milik Yesus. Jadi saya kalau ketemu gimana-mana bilang, kamu nih orang kamu begini, saya bilang, saya sudah jadi hamba Tuhan, jadi saya paham, saya sudah hapus. Jadi sudah menjadi milik Yesus. Jadi orang bilang, kamu begini, bilang saja mau. Nanti kalau orang tanya lagi bilang, saya ini sudah disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Jadi kamu bilang sudah. Kamu bicara sudah. Saya punya hidup tinggal dan bersembunyi di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, pemuda-pemudi, jangan kita kalah ya. Jangan kita kalah. Jangan kita kalah. Haleluya. Jangan kita kalah. Pemudi-pemudi, kita pemuda-pemuda, jangan datang sebaik terlambat. Haleluya. Tadi pagi tiba-tiba tuh ada video satu, saya duduk nonton depan sambil menyimpan, saya duduk tertawa karena macam itu diangkat baru malam minggu, jadi pacek kok telepon, jadi mungkin dia tekan-tekan perempuan muda satu. Dia bilang, terserah kau mau kasih putus sudah, saya terpusing, saya mau tidur karena besok hari minggu saya mau pergi gereja. Emangnya laki-laki di bumi cuma kau saja kah? Saya bilang, saya semua kirim ke grup, baru saya bilang, oh gara-gara ini biasa banyak datang terlambat ini. Jadi saya tinggal duduk agak trumpet depan, tapi sambil tertawa karena bagus juga ini. Jadi macam kalau semua maju itu dia hebat sekali. Jangan sampai cuma masalah sekecil apapun kemudian membuat saya punya hubungan dengan Tuhan. Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kelaparan, ketelanjangan, sakit penyakit, apalagi cuma galau. Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hatinya, apalagi hancur hatinya, remuk jiwanya. Tuhan dekat situ. Wow, saya datang kepada Tuhan. Haleluya. Saya dulu waktu pacaran terus aku cewek itu di telepon saya terus. Tapi karena saya sibuk pelayanan, dia suka marah-marah lagi. Kamu pelayanan apa saja itu? Sebagaimana apa aja sebelah saya ini cari Tuhan. Begini. Jadi kalau itu kau cari Tuhan lagi. Sekarang dia cari Tuhan sungguh-sungguh, bagi saya pusing lagi. Saya kira kamu pelayanan apa lagi situ? Haleluya. Anak-anak pemuda itu tertawa karena belum biasa pusing. Jadi tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Haleluya. Mau apakah kelaparan, penderitaan, masalah, resesi sekalipun, haleluya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu. Yang penting ini, pujilah Tuhan hai jiwaku. Daud bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pikiran ini jangan berhenti memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. So itu saya bilang, gereja lain Tuhan kasih kemuliaan dengan tata administrasi bagus, bikin rumah sakit, bikin sekolah, bikin kampus, bikin sudah. Tapi kami yang di gereja ini Tuhan kasih kita pikiran
perahu itu saja dulu dengar dua saja di Aimaru dan di Kampung Lobo. Itu bapak satu denami di Lobo sana dia bernyanyi bermasuk. Kita bisa siul. Nah kita itu bapak itu bisa main juga. Luar biasa. Itu kan hall dia kecil saya jadi masuk ke dalam tapi sambil tarik ikan dia tarik Mazmur itu naik. Dia bernyanyi itu naik. Haleluya. Di motor, di mobil, di jalan, tetap kita harus menaikkan pujian. Allah bertahta di pujian orang-orang benar. Pujian tidak pakai musik tidak ada masalah. Haleluya. Peperangan di Jericho kalau kita menyembah Tuhan saya nanti Tuhan yang ganti kita berperang. Masalah apa yang repot? Haleluya. Sini ada tes polisi toh. Haleluya. Nanti jadi prajurit sana, prajurit Tuhan dulu. Kalau sudah jadi prajurit Tuhan, percaya bahwa yang dunia itu terlalu gampang saja. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah polisi berjaga-jaga. Haleluya. Tuhan ada dalam seluruh kehidupan kita semua. Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang ada, jangan sampai ada hal-hal yang itu mengganggu kita. Kita datang memuji menyembah Tuhan, bermasmur bagi Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan rahmat Tuhan, kasih Tuhan yang kita alami, yang kita rasakan di mana saja. Kita sampaikan itu kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan.